Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kalau di bawah pohon beringin pasti ada yang dipikirkan. Iya, Bu Jin. Butuh bantuan saya ya. Enggak sih sebenarnya, Bu Jin. Cuma penasaran, Bu Jin. Iya, penasaran. Apa yang mau dipikirkan? Apa yang dipikirkan tadi? Waktu zaman dulu itu, Bu Jin, waktu proklamasi. Itu kan banyak peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi, perjuangan sampai bertumpah darah seperti itu. Itu gimana sih prosesnya proklamasi kok bisa seperti itu? Di sini ini kan sudah hidup ratusan tahun. Jadi bisa dikatakan itu menjadi apa ya? Sejarah gitu ya. Hebat, Bu Jin ya. Nah namanya ya. Sudah punya anak berarti, Bu Jin? Bukan cuma anak, sudah dapat 7 turunan ini. Ya, sampai bawah namanya Jin, beda dengan manusia. Tapi kadang-kadang juga seperti manusia sama ya, sedikit ya. Nah, coba boleh lihat bukunya. Ini yang dilamunkan. Proklamasi kemerdekaan, ya Bu Jin. Kan kita tahu negara itu kan, kita itu sebelum ada negara kan harus proklamasi dulu, Bu Jin ya. Ya, karena memang kita saat itu sedang dijajah, jadi harus menyatakan kemerdekaan pada dunia internasional. Salah satunya ini disebut proklamasi pernyataan itu. Jadi kemerdekaan Indonesia itu adalah tujuan seluruh bangsa Indonesia pada saat itu. Berarti bukan hanya kelompok, bukan hanya kelompok. Yang berjasa juga seluruh rakyat Indonesia. Baik beda agama. Ya, walaupun suku. dari berbagai kalangan, dari berbagai suku. Ya, untuk mencapai tujuan itu, tujuan bersama diperlukan persatuan. Betul. Sampai sekarang pun begitu. Kalau kita ingin mencapai tujuan bersama harus dalam satu tujuan memerlukan persatuan dan kerja sama, walaupun berbeda. Itu seperti semboyan negara kita ya. Oke. Selanjutnya balik lagi kita ya. Sebentar. Proklamasi kemerdekaan itu kan memang tujuan dari seluruh rakyat Indonesia pada saat itu. Jadi diperlukan persatuan. Tokoh-tokohnya yang berjasa sebetulnya semuanya berjasa seluruh rakyat Indonesia. Cuma yang tokoh inti yang berperan penting dalam proses proklamasi itu ada beberapa orang atau beberapa tokoh. Ada tokoh dari golongan muda dan golongan tua. Yang paling terkenal waktu itu kan Soekarno Hatta. Orang sering mengkaitkan proklamasi itu hanya dengan Soekarno dan Bung Hatta. Padahal banyak juga selain beliau-beliau yang berperan, tokoh-tokoh lah. Ada ya. Ya salah satu memang benar satu Soekarno tokohnya. Presiden pertama RI untuk yang pertama itu yang membacakan teks dan menandatangani teks proklamasi. Dan itu ya yang Bung Hatta itu ya. Bung Hatta yang menandatangani juga mendampingi Bung Karno atau Insinyur Soekarno ini membacakan teks proklamasi.
Masih ingat di mana pembacaannya, tempatnya? Kalau nggak salah di buku yang dibaca tadi di Jalan Pegangsaan Timur. Ya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, di Jakarta ya. Jadi dua tokoh ini siapa tadi? Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta, atau yang biasa disebut dengan atau dipanggil dengan Bung Hatta. Ini memang yang saat itu membacakan teks proklamasi, sehingga banyak orang berpikiran bahwa yang memerdekakan atau yang berjasa besar itu tujuannya, padahal banyak juga beberapa tokoh yang sangat berjasa di balik layar. Ya, ada di balik layar. Ya, contohnya satu ya, selain berdua tadi, yang ketiga ada Bapak Ahmad Soebardjo. Ya, Ahmad Soebardjo ini yang menyusun teks proklamasi. Berarti teks proklamasi itu tidak serta-merta langsung ditulis gitu. Sudah ada prosesnya, malamnya sudah disusun teks proklamasi. Nah, teksnya itu awalnya ditulis Oh iya ya, yang itu yang ada yang coret-coret itu. Nah, itu yang ditulis tangan, kemudian setelah itu diketik oleh tokoh golongan muda. Namanya Sayuti Meli. Pakai gini ya, ini gitu ya. Zaman dulu ya, bukan seperti yang sekarang. Bukan komputer ya. Kayak sekarang ya. Nah, itu yang mengetik adalah tokohnya namanya Sayuti Meli. Kemudian karena dirasa teks proklamasi yang tulisan tangan banyak coretannya tadi, ya, itu Prabaca sempat dibuang. Betul, dibuang ya. Ada salah satu tokoh muda, dia seorang jurnalis, namanya BM Dia, menyayangkan hal itu. Akhirnya ini kan bagian dari proses sejarah, kenapa dibuang? Diambil atau diamankan sama BM Dia untuk beberapa tahun, masih tetap ada di BM Dia ini, sampai diserahkan pada pemerintahan Republik Indonesia yang sah saat itu, yang menjabat presiden yaitu Bapak Soeharto. Ya, sekarang bisa di Museum Nasional ya. Nasional ya. Jadi yang ketikan itu yang dibaca oleh Bapak Soekarno. Dan tadi kan baca bahwa ngetiknya itu tempatnya bukan di tempat orang Indonesia. Oh ya. Kemudian tokoh yang berjasa dalam proklamasi ini selanjutnya adalah ini seorang perwira Jepang. Ya, ternyata Jepang itu baik mau membantu ya. Ya, semua bangsa penjajah atau bangsa yang ingin menguasai negara lain pasti ada sisi positif dan negatifnya, tidak selalu merugikan juga. Ya, contohnya rel kereta api itu ya. Betul, itu buatan Belanda. Kemudian kalau Jepang itu menanamkan disiplin dan sangat berperan dalam pembentukan peta yang menjadi cikal bakal TNI sampai sekarang. Ya betul, itu asal dari pemerintah Jepang saat itu, kolonial Jepang. Ya betul ya. Jadi namanya Laksamana Tadashi Maeda. Ini yang dengan sangat sukarela membantu menyediakan tempat, karena dirasa tempat rumahnya ini aman karena dia seorang perwira Jepang. Tidak ada pengaruh. Tidak akan dirasa aman, tidak ada tidak mungkin di situ dicurigai sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Ya. Kemudian ada juga yang namanya Sukarni. Ya, tokoh Sukarni ini termasuk tokoh muda. Ini yang mengusulkan, awalnya akan menjadi perdebatan, siapa yang menandatangani teks proklamasi. Iya kan? Iya. Nah, karena saat itu kita belum punya pemimpin. Iya, nggak ada presiden. Belum ada presiden, belum ada menteri-menteri itu nggak ada. Dan sebagainya belum ada. Jadi menjadi perdebatan siapa ini yang menandatangani, siapa ini yang nanti membacakan. Nah, ini yang mengusulkan dibacakan oleh Soekarno didampingi dengan Bung Hatta adalah Sukarni ini.
Jadi ditulis di situ atas nama bangsa Indonesia. Itu hasil kerja Ya, keras dari bangsa Indonesia. tim bersatu, ada yang mengusulkan. Kemudian tidak mungkin kan membacakan teks proklamasi kita menyatakan diri suatu bangsa tidak punya Bendera, iya. ya kan? Benderanya nggak untuk, iya. Belum resmi, akhirnya dibuat saat itu juga bendera dijahit oleh istrinya, Ya, istrinya Bung Bung Karno ya, atau Bu Fatmawati. Beliau yang menjahit bendera pertama yang dikibarkan untuk proklamasi kemerdekaan. Yang di Jalan Pegangsaan. Iya, ya bendera pusaka. Akhirnya sekarang karena pengaruh waktu, maka bendera pusakanya rusak diganti dengan duplikat yang sederhana. Ya, itu tadi tokoh-tokoh yang berperan dalam. Oh ya, satu lagi masih ada. Siapa? Yang mengibarkan bendera. Oh iya. Ya, saat itu kan sama kayak anak-anak di rumah kangen nggak dengan Paskib ya. Ya paskib, kemudian kegiatan upacara hari Senin ya, itu juga melambangkan persatuan kita ya. Iya, sekarang yang apa ini tadi mengibarkan bendera, tahu nggak siapa? Ayo coba Itu loh siapa? ada. Ya betul itu ya, Latif Hendra Ningrat ya, itu pengibar benderanya dengan BN dia yang tadi apa? Oh, yang ambil teks proklamasi. Yang waktu mengamankan di- teks proklamasi yang di tong tulisan sampah tangan. itu, ya. Ya, itu ya. Sudah cukup? Itu jadi untuk suatu proklamasi menyatakan kemerdekaan itu panjang sejarahnya. Ya, nanti kalau ingin lebih menggali lagi, lebih mengeksplor lagi, bisa baca buku temanya. Di situ ada penjelasan tentang tokoh-tokoh proklamasi. Ya, jadi proklamatornya memang Bung Karno dan Bung Hatta, tapi yang mensupport mendukung banyak di belakangnya. Mereka bersatu supaya tujuannya tercapai. Nah, sudah ya? Iya, paham. Oke. Kalau mau lebih eksplor lagi, lebih ingin tahu lagi, bisa dibaca buku tema atau buku sumber sejarah Indonesia yang lainnya ya. Terima kasih, Bu Jin, ya. Oke, jangan lupa tetap semangat membaca ya, karena buku adalah jendela ilmu. Oke, saya pamit dulu. Sampai jumpa. bentar. Bukunya. Oh iya. Saya nggak bisa belajar. Iya. Ya? Oke. Oke, terima kasih Bu Jin sudah menjelaskan tentang Ya, proklamasi. sama-sama. Ya. Senang juga berbagi pengetahuan. Oke. Oke, hati-hati di sana Bu Jin. Ya. Ada Ya. Ya. Sampai Terima jumpa kasih lagi ya. di kesempatan berikutnya. Dadah. Kebiasaan. Salam masuk hilang. Ngomongin saya ya. Enggak Bu Jin, enggak. Gak boleh ya, di samping ngomong, di belakangnya ngomong. Iya. Kalau protes di depan orangnya. Iya, maaf. Ingat, ini salah satu perilaku yang mengganggu persatuan. Iya, maaf Bu Jin ya. Nah, karena saya pemaaf, saya Iya, maafkan. iya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Merah. Jadi itu sejarah panjang untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini panjang ya, mulai dari penyusunan, penandatanganan sampai pengibaran juga panjang ya. Jadi itu yang dapat kita pelajari hari ini. Bagi kalian yang ingin lebih mendalami dan lebih ingin tahu tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dapat dibaca bukunya di sini ya, atau buku lain dari internet atau Google. Itu cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.